Nah, kelebihannya adalah aroma. Nah, itu dia yang kita tidak dapatkan roti-roti di Indonesia ya, atau di daerah ini. Contohnya kalau di Jakarta mungkin sudah ada roti basah. Yang gimana ya, adonan roti ini kan memang khas dengan fermentasi ya aromanya, dan itu memang bikin enak. Nah, itulah. Assalamualaikum teman, welcome to channel Bubun Beauty Care. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini Bubun ada di Victor Selly ya. Victor Selly, sini Bubun lagi ikut kegiatan cooking class. Ya, dia mulainya dari jam 9 pagi. Nah, Bubun udah datang. Nah, kalau kegiatan cooking classnya ini ada di lantai 2. Nah, buat sahabat resep dan Bubun nggak tahu minat, nanti langsung aja daftar di sini. Nah, ini situasi restorannya teman-teman. Kasir, nah ini meja kasir, menu. Hai, kita langsung ke lantai 2 karena kita akan ikut cooking class ya. Nah, di lantai 2 ini ada tuflo. Ini kayak semacam cafe juga sih. Nah, ini dia situasinya teman-teman. Nah, ya. Nah, ini cuci tangan, fasilitasnya. Oh ya, itu toiletnya ya. Oke. Oh iya, belum registrasi. Dan kita sini hari ini kita akan baking cinnamon roll sama Chef Hari ya. Semuanya, kita jumpa lagi di hari terakhir untuk holiday cooking class. Jadi holiday cooking class ini memang special day, special cooking class karena yang kita buat memang khusus untuk yang lagi liburan ya, lagi holiday di bulan Desember ini. Nah, biasanya kalau cooking class kita itu ada yang namanya kelas basic. Jadi kelas basic itu kita adakan dia per 15 sampai 20 menu. Nanti akan diatur jadwalnya, biasanya dalam satu minggu itu 2-3 kali dalam seminggu. Durasinya kurang lebih 2-3 jam sekali pertemuan. Jadi satu pertemuan itu ada yang sempat kayak 2 atau 3 menu. Sampai ada yang profesional yang pengen menunjukkan jadi chef, ada kita adakan kelasnya itu sampai ada 50 menu. Ada beberapa kelas juga, ada kelas gastronomi, ada kelas plating dan lainnya. Nah, tapi jangan takut juga karena di kelas holiday ini juga kita akan berikan yang terbaik untuk semua peserta. Jadi kita harapkan juga semua peserta selama 4 hari ini dapat mengambil ilmunya. Setidaknya ini menu-menu memang menu pilihan, jadi banyak menu yang memang orang suka, jadi kita bikin di khusus di holiday cooking class. Nah, hari ini kita masuk ke mana kira-kira? Cinnamon rolls, ada yang tahu? Cinnamon rolls terkenal dari negara mana? Kita tahunya dari Indonesia aja. Eropa ya? Eropa, tapi nggak tahu Prancis apa? Kalau kemarin kita di Eropa, sekarang kita akan terbang ke Amerika. Ya, jadi kita akan terbang ke Amerika yang terkenal dengan banyak sekali kue-kue baking yang yang diminati oleh orang di dunia ini sekarang. Ya, salah satunya adalah cinnamon rolls. Ada pernah makan cinnamon rolls? Pernah ya, kita pernah makan cinnamon rolls. Nah, hari ini kita akan berkesempatan untuk membuat sendiri masing-masing. Ini setiap orang akan mempunyai kesempatan untuk membuat cinnamon rolls-nya. Oke, sudah tidak sabar? Sudah sabar? Sudah sabar. Sudah pengen langsung buat atau kita lihat dulu siapa yang praktek dulu ya. Kita silakan panggil Sefari. Bukan aja Sefari. Yeah, hari ini kita pasti we are going to go America. We go to North America, which is that Canada ya, atau North America ini terkenal banget kue-kue yang sangat simpel ya, tetapi mereka banyak suka menggunakan rempah, contohnya pala, cinnamon gitu ya. Nah, jadi karena ini juga momennya adalah akhir tahun ya. Akhir tahun itu biasa berkenaan dengan Thanksgiving kalau di Amerika itu ya, terus juga Natal, kemudian Halloween. Nah, ini banyak banget makanan-makanan yang menggunakan spices.
Contohnya misalnya di situ ada gingerbread, ya, kemudian di situ ada cinnamon rolls masuk, kemudian ada minumannya eggnog. Jadi semuanya itu menggunakan spices. Kenapa? Karena memang sekarang ini memang dingin di sana, jadi memang butuh yang hangat-hangat. Nah, untuk cinnamon roll sendiri ternyata memang sejarahnya itu panjang, sampai di sekarang di seluruh dunia itu sudah memiliki identitas cinnamon roll masing-masing. Tetapi memang cinnamon roll ini sangat simpel ya, mirip kayak Danish pastry yang digulung, tetapi dia bukan bagian dari pastry karena dia memang adonan roti. Nah, kenapa kita menjurus ke Amerika? Karena toppingnya itu adalah cheese cream. Nah, kalau di Eropa mereka menggunakan hanya taburan gula putih yang ditabur dengan cinnamon powder. Ada juga yang gula putih yang dicairkan, ya, kemudian disiramkan. Nah, tetapi kalau cheese cream ini memang identik dengan North America, Amerika Utara, baik itu Kanada, Amerika, dan sebagainya lah. Oke, bahan-bahannya sangat simpel juga hari ini, yaitu kita gunakan tepung ada dua, yaitu tepung terigu dan juga tepung terigu sedang dan juga terigu protein tinggi. Boleh dibantu Rashid? Ya. Nah, jadi saya mau ngasih tahu juga bagaimana sih untuk menghasilkan adonan roti yang baik. Nah, pertama, kita karena berada di negara Indonesia, kita tidak perlu untuk menghangatkan atau mengaktifkan ragi dengan menggunakan air hangat, tidak perlu. Ya, kita tidak perlu untuk menghangatkan dengan microwave atau apa, tidak. Karena apa? Karena di suhu ruangan kita ini sudah dari 25 sampai 28 derajat Celcius. Jadi itu sudah cukup untuk ragi aktif. Jadi kita hanya menggunakan air biasa atau mencampurkannya bahan kering ini, karena ragi kering ini ya, bisa dicampurkan ke dalam adonannya juga. Nah, ragi juga ada terbagi dua, ada ragi basah dan juga ragi kering. Nah, kelebihannya ragi kering adalah dia cepat aktif, ya. Kemudian dia mudah disimpan, tahan lama, dan efektif. Kalau kita mau buat apa-apa aja bisa, gitu. Sedangkan ragi basah belum tentu bisa kita simpan dalam waktu yang jangka yang lama, gitu. Karena ragi basah ini, nanti dulu ya. Ragi basah ini memang hanya khusus dibuat untuk jangka waktu yang singkat, gitu. Misalnya kita pengen buat burger, kita beli ragi dari kedai ya. Kalau di Eropa itu ada jual ragi-ragi khusus. Nah, kelebihannya adalah aroma. Nah, itu dia yang kita tidak dapatkan roti-roti di Indonesia ya, atau di daerah ini. Contohnya kalau di Jakarta mungkin sudah ada ragi basah yang gimana ya, adonan roti ini kan memang khas dengan fermentasi ya aromanya, dan itu memang bikin enak. Nah, itulah ragi basah ini yang berpengaruh. Oke, yang kedua adalah pemilihan terigu. Untuk menghasilkan roti shortbread, ya, ini termasuk dalam kategori shortbread, lembut, itu tidak perlu menambahkan tepung protein tinggi yang banyak. Nah, biasanya kan kalau kita bikin roti roti manis itu ya, itu tepung terigunya yang protein tinggi. Tetapi kalau untuk ini kita hanya menggunakan tepung terigu yang sedang, itu lebih banyak daripada tepung terigu protein tinggi. Kenapa? Karena kita pengen dapat tekstur yang lembut, bukan serat yang banyak. Gitu. Jadi kalau kita buat roti manis itu kan seratnya harus banyak. Jadi dia bikin puffing gitu. Nah, kita butuh gluten yang banyak, makanya protein tinggi. Gitu. Itu perbedaannya ya menggunakan terigu. Terus juga apalagi ya kira-kira di dalam ini? Oh ya, untuk menambahkan. Nah, yang kedua adalah kita butuh yang namanya tepung kentang. Atau kita bisa juga menggunakan kentang tumbuk. Kenapa donat kentang itu lembut sekali? Karena dia menggunakan kentang. Kenapa? Karena ragi, ya, ini fisika juga dan kimia juga ya. Karena ragi ini aktif membutuhkan potasium, dan potasium itu ada pada kentang. Nah, bagaimana ragi ini jadi aktif dan berpengaruh pada gluten? Makanya dia harus digabungkan. Nah, itulah makanya potasium ini penting pada kentang. Jadi bisa didapatkan dari pisang juga bisa, ya. Makanya kadang kalau kita bikin kayak pisang yang pakai ragi, itu bagus hasilnya karena mengandung potasium. Nah, untuk mengikatnya kita butuh garam. Jadi mengikat antara satu dengan yang lain ya, itu butuh garam. Oke, kita lanjutkan tahapnya. Tadi tepung terigunya sudah digabungkan. Ini masukkan tepung terigu cakra ya.
atau protein tinggi. Oke, kemudian kita masukkan tepung kentang, boleh. Ini susu ya. Kemudian kita masukkan ragi. Nah, ini ragi, kemudian susu powder juga. Sedikit aja. Dan pastinya juga gula yang ini ya. Beda gula biasa sama gula kastor apa ya? Kenapa, Bu? Gula biasa dengan gula kastor kan ada tuh. Oh iya, nah jadi untuk gula itu, gula ini banyak jenisnya, Bu. Pertama itu ada gula granulated sugar, kemudian ada glukos ya, kemudian ada yang tepung, beda dengan yang kastar. Beda lagi dengan icing sugar. Kenapa? Karena memang perbedaannya adalah pada ingredients di dalamnya. Kalau glukos itu adalah yang masih dalam bentuk padat, tetapi dia cair. Ya, maksudnya dia tidak bergranulated seperti gula biasa ini gitu. Nah ini kalau kita bilang ini granulated sugar atau gula pasir. Kemudian castor sugar itu termasuk dalam klasifikasi dari icing sugar. Castor sugar, icing sugar itu murni gula yang dihancurkan. Makanya dia didiamkan, kadang dia mengeras gitu. Tetapi kalau tepung gula itu udah dicampur dengan tapioka. Makanya dia di dalam keadaan ruangan terbuka kayak gini dia nggak akan menyatu gitu. Nah itu beda-beda gunanya. Kalau kita bikin makaron, ya makaron tahu ya, itu tidak bisa pakai tepung gula karena ada mengandung tepung, pasti dia bantet. Atau nanti jadi kategori untuk pembuatan makaron itu banyak. Dia tidak boleh ada halo, ada rongga. Jadi rongganya tuh harus ada kayak bukan rongga langsung kok gitu ya, tapi harus ada jarang-jarangnya kayak gitu. Terus juga kakinya harus seimbang, terus permukaannya juga nggak boleh pecah, crack. Nah itu berpengaruh pada teknik dan juga bahan yang digunakan. Kemudian gula lainnya ada palm sugar, beda dengan brown sugar. Brown sugar terbagi dua, ada yang light, ada yang brown. Kemudian ada gula palm tadi, kemudian ada gula aren, beda lagi ya. Gula kelapa beda, banyak sekali gula. Jadi gula itu banyak. Oke, tadi gula udah ya. Oke, sekarang kita masukkan susu dan juga telur ya. Oke, boleh. Kita masukkan telur terlebih dahulu ya, seperti kayak kita buat pasta ravioli kemarin ya. Kemudian susu, pelan-pelan dikit. Susu cair ya? Iya, susu buat ya. Merek apa aja ya? Boleh, merek apa aja. Oke, cukup. Aduk dulu ya. Kita akan menggunakan scraper ya. Jadi scraper ini gunanya untuk menyatukan adonan-adonan. Bukannya memisahkan. Kenapa, Bu? Scraper tuh buat potong-potong adonan. Iya, jadi ini multifungsi ya. Jadi bisa untuk men-scrap dan juga bisa memotong bagian adonan ya. Nah, ini kan ada bagiannya nih. Kalau mau buat yang lurus nih. Oke, kita kasih lagi. Kita bisa scrap di sini. Nanti kita akan pindahkan ke bawah untuk mengulengnya ya, atau mengaduknya ini ke meja. Nah, jadi tahap kita Ibu hari ini itu pertama kita akan bikin adonan, kemudian kita akan diamkan selama 30 menit lebih kurang sampai betul-betul mengembang. Kemudian kita akan lanjutkan membuat proses filling ya, buat isian spreadnya itu nanti. Kemudian selanjutnya baru kita bikin gelas. Nah, kebetulan kita buat gelas ini nggak bisa masing-masing. Nanti kita duduk lagi kembali di sini. Kita akan buat gelas bersama di sini. Nanti saya akan bagikan perkiraan. Nanti kita akan timbang. Jadi gelas ini kan untuk di akhir pada saat setelah selesai bakar kan di atasnya ada cheese cream glass itu ya. Nah itu nanti kita buat.
Nah teman-teman, prosesnya kan panjang ya, jadi nanti kalian lihat hasil akhir aja lah ya. Ini kan Chef Ari udah demo ya teman-teman, jadi Bubun praktekin seperti ini jadinya. Nah kalau di videoin tuh lama banget, jadi sekarang simple. Setelah adonan cinnamon roll digulung, kita akan potong ya. Nah di sini potongnya pakai benang, bisa dibantu Chef Rashid dibantu ya. Nah cara potongnya seperti apa? Potongan yang paling bagus nanti di sini ya Bu. Iya Susun. ya Pak. Oke, mau ujungnya kita bong dulu. Ya. Masukin dulu benangnya. Ya. Nah, masukin. Nah, lalu kita silang. Nah yang di ujung Tarik. ini. Gitu aja. Tapi yang di ujung tetap kita masak aja lah ya, Gak Chef ya. apa-apa. Ya. Nah, ini Makcik mau sebesar apa? Ini kita bagi, bagusnya berapa ya teman-teman? Oh, kita bagi 8 aja gimana? Itu 8 ya, Makcik? Iya ya. Jadi Bubun mau bagi 8. Jadi nanti teman-teman lihat hasil jadi aja ya. Inilah kesibukan cooking class ya. Enak banget. Dia udah selesai, nanti di wrapping. Di wrapping langsung dipanggang ya? Didiamin dulu. Oh, didiamin dulu ya. Berapa menit? Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Jadi 2 kali ya, teman-teman. Yang pertama 30 menit. Jadi hampir sejam juga sih untuk mendiamkan adonan cinnamon roll ini. Jadi teman-teman, adonan cinnamon rollnya ini kita diamkan kurang lebih 20 menit. Jadi, nah prosesnya tadi tuh nggak menggunakan karena kan lagi rempong ya teman-teman. Proses pemotongannya nggak susah, cuma pakai benang doang. Nah kan Bubun lagi gabut nih, sambil nungguin adonannya tuh ngembang 20 menit. Di situ ada tempat minum, kalian bisa order minum apa aja. Jadi Bubun kepo nih. Nah ini nih, ini sepertinya ini air mineral yang paling mahal di sini ya. Tadi udah Bubun coba air ini. Gimana sih rasanya gitu ya? Oh, memang enak sih, air putihnya beda ya teman-teman. Tipikalnya teman-teman langsung ditandatangani oleh Chef Ari. Dan pesertanya dapat voucher 200.000 ya? Iya 200.000 untuk makan di Terselli. Untuk makan di resto ya teman-teman. Iya. Teman-teman, ini saus karamelnya. Terus ada saus filling berbagai topping. Ngembang kali. Sedikit lagi. Iya. Sedikit lagi. Oh ini dia pakai digital ya? Ya, kompor oven listrik. Oven listrik ya? Oven listrik. Jadi ini suhunya 160 Bu. Settingan api slow. Oh ini kosong ya? Iya, lagi ngehit juga. Oh ngehead ya? Kalau pengaturan suhu di sini ya? Iya, suhu di tangannya itu adalah pengaturan dari api. Terus ini berapa watt ini? Buat ini 1000 ya? Ya, cream cheese yang vanilla. Tapi nanti topping yang lain silakan. Yang ini saya coba kasih karamel nanti ya, yang sebelah sini. Hasilnya dibawa pulang dari wrapping. Sorry banget nggak ngasih tahu prosesnya ya, karena rempong. Dan kami dapat voucher senilai 200.000, bisa dibelanjakan lagi ya di Peter Sally. Sini Bubun beli almond. Jadi ini adalah apa sih nama menunya nih? Salmon egg coat. Jadi dia ada semacam pastry tapi di dalamnya salmon dan ini kondimennya. Ini dia teman-teman. Jadi baking kalian, hasil masakan kalian bisa dibawa pulang kalau kalian cooking class di sini. Dan banyak loh teman-teman tuh, sampai berapa biji tuh kan. Memang nggak tanggung-tanggung kalau Peter Sally ini bikin acara cooking class ya teman-teman. Mantap jiwa. Karena hari Nanti Ibu ya, apa ya? jadi kita Kalau di packing di sini boleh. ya, aku juga mau. Iya. Kita siap foto sama apa aja. Kami masing-masing dapat packing dari Peter Sally.
kitchen. Ilham mau packing sendiri? Nah, ini packingnya ini. Kelihatan. Ini hari ibu, hari spesial. Iya, hati-hati ya. Kasih. Lagi. Ini tutorial cara memaking paket ya teman-teman. Oh, pakai itu. Biar nampak untuk hampers. Oh iya, hampers. Apa sih namanya? Aku dari tadi mikir apa gitu ya. Hampers ya, tutorial untuk packing hampers. Tinggal diselipin di sini. Pembolong kertas ada? Oh iya, masih ada masuk. Dia mau packing sendiri. Kalau Hani bisa dia. Ya kasihan dia si kecilnya. Pakai butter ya Chef ya? Iya, biar dia permukaan kulitnya juga moist, mengkilat. Itu kalau yang kayak di toko roti itu coklat semua itu gimana tuh? Nah, itu dia pakai susu dengan kuning telur, Bu. Oh, Itu beda lagi. pas apa ini? Alhamdulillah teman-teman, berakhir sudah cooking class hari ini dan endingnya manis banget, pas banget pada hari itu tanggal 22 Desember. Nah, di sini Bubun bikin hampers buat nyokap ya, buat mama tersayang. Semoga mama suka ya. Nah, Bubun ikut cooking class dari Peter Selly Academy. Selain fasilitas bahan makanan untuk praktek di kelas masaknya, masing-masing peserta mendapatkan satu apron. Apronnya ini bagus bahannya loh sahabat resep mie plan Bubun. Ada 2 kantong. Terus juga dapat notebook untuk catatan selama chef demo, apa-apa aja trik dan rahasianya bisa kita catat di sini ya. Dan ini cukup tebal ya notebooknya, bisa sahabat lihat. Dapat pena pastinya, terus dapat resep hard copy-nya, dan dapat juga sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Chef Arisanyi. Kita juga dikasih fasilitas grup WhatsApp. Nah, di sana bisa sharing bareng. Oke, terima kasih Peter Selly Academy. Mantap jiwa.